Muhammad Yamin lahir pada tanggal 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia tumbuh di lingkungan keluarga intelektual yang kental dengan nilai-nilai tradisional Minangkabau sekaligus keterbukaan terhadap pendidikan modern. Ayahnya, Usman Baginda Hatib, adalah seorang mantri kopi yang memiliki pandangan luas mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Sejak kecil, Yamin telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan ketertarikan yang mendalam pada bahasa dan sejarah. Bakat linguistiknya mulai terasah saat ia menempuh pendidikan di sekolah-sekolah kolonial, mulai dari Hollandsche Inlandse School, HIS, hingga Algemene Middelbare School, AMS, di Yogyakarta. Di Yogyakarta, cakrawala berpikir Yamin semakin luas. Ia tidak hanya mempelajari kurikulum sekolah, tetapi juga melahap literatur-literatur sejarah Jawa, sastra Sanskerta, dan kebudayaan Barat. Masa remaja Yamin adalah masa di mana benih-benih nasionalisme mulai tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa identitas sebagai anak jajahan adalah sebuah belenggu yang harus dipatahkan. Namun, berbeda dengan pejuang lain yang mungkin langsung terjun ke lapangan, Yamin memilih jalur pena dan bahasa sebagai senjata awalnya. Ia meyakini bahwa sebuah bangsa harus memiliki jiwa, dan jiwa itu tertanam dalam bahasa dan sejarahnya. Ketertarikannya pada sejarah bukan sekadar hobi. Yamin memandang sejarah sebagai instrumen untuk membangkitkan harga diri bangsa yang sedang terpuruk di bawah kaki kolonialisme. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari kejayaan masa lalu Nusantara, terutama Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Baginya, kejayaan masa lalu adalah bukti sahih bahwa bangsa ini memiliki kapasitas untuk menjadi besar kembali. Visi tentang Indonesia Raya, yang mencakup seluruh kepulauan Nusantara mulai terbentuk di dalam benaknya sejak ia masih duduk di bangku sekolah menengah. Selain sejarah, sastra menjadi saluran emosi dan intelektualitasnya. Yamin dikenal sebagai salah satu pelopor puisi modern Indonesia. Melalui karya-karyanya seperti Tanah Air, 1922, ia mengekspresikan kecintaan yang mendalam pada tanah kelahirannya. Puisi-puisinya tidak lagi terkungkung oleh pakem pantun atau syair lama, melainkan menggunakan bentuk soneta yang lebih bebas namun tetap syarat makna. Ia membawa napas baru dalam dunia literatur Melayu, yang kemudian menjadi fondasi bagi bahasa Indonesia. Bab ini menutup masa mudanya dengan keberangkatan Yamin ke Batavia untuk menempuh pendidikan hukum di Rijkshogeschool, Sekolah Tinggi Hukum. Disinilah identitasnya sebagai seorang intelektual mulai bertransformasi menjadi seorang aktivis politik. Bakat retorika yang ia asah melalui sastra dan pengetahuan sejarah yang ia miliki akan menjadi modal utama dalam panggung pergerakan nasional yang lebih luas. Talawi telah melahirkan seorang pemimpi besar yang siap mengguncang tatanan kolonial dengan kekuatan kata-kata dan gagasan. Pindah ke Batavia membawa Muhammad Yamin ke pusat-pusaran pergerakan nasional. Sebagai mahasiswa hukum, ia aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan, terutama Jong Sumatranen Bond, JSB. Yamin segera menonjol karena kepiawaiannya berpidato dan ketajaman pemikirannya. Ia bukan sekadar anggota biasa, ia adalah motor penggerak yang mendorong persatuan di antara berbagai organisasi pemuda kedaerahan yang saat itu masih tersekat-sekat oleh ego primordial. Puncak peran Yamin dalam pergerakan pemuda terjadi pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Di tengah suasana yang tegang di bawah pengawasan ketat intelijen Belanda, PID, para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul. Yamin menjabat sebagai sekretaris panitia kongres, namun perannya jauh melampaui tugas administratif.
Dialah yang merumuskan teks yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Ketika Sunario sedang berpidato, Yamin menyodorkan selembar kertas kepada Soegondo Jojo Puespito sambil berbisik, "Saya mempunyai rumusan resolusi yang lebih luas." Rumusan itu berisi 3 pilar utama: 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Dari ketiga pilar tersebut, Yamin memberikan penekanan yang sangat kuat pada bahasa Indonesia. Sebagai seorang sastrawan, ia memahami bahwa bahasa adalah alat pemersatu yang paling efektif. Ia berargumen bahwa bahasa Melayu, yang telah lama menjadi lingua franca di Nusantara, harus diangkat martabatnya menjadi bahasa nasional. Keputusannya untuk memilih istilah bahasa Indonesia daripada tetap menggunakan nama bahasa Melayu adalah sebuah langkah politis dan kultural yang jenius untuk menghilangkan sekat etnisitas. Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni bagi Yamin, itu adalah manifesto kelahiran sebuah bangsa baru. Pidato-pidatonya di kongres tersebut membakar semangat para delegasi. Ia berbicara tentang sejarah kejayaan Nusantara dan bagaimana masa depan bangsa ini bergantung pada persatuan. Ia meyakinkan rekan-rekannya bahwa meskipun mereka berasal dari suku dan agama yang berbeda, mereka memiliki nasib dan tujuan yang sama. Keberhasilan Kongres Pemuda II menjadi tonggak sejarah yang tak terhapuskan dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Setelah peristiwa 1928, nama Muhammad Yamin semakin berkibar di kancah politik. Ia bergabung dengan Partindo, Partai Indonesia, setelah sebelumnya aktif di berbagai forum diskusi politik. Pemikiran-pemikirannya tentang nasionalisme semakin matang. Ia mulai merumuskan konsep tentang wilayah negara yang ideal, yang nantinya akan ia perjuangkan di kemudian hari. Baginya, perjuangan diplomasi dan intelektual adalah kunci untuk meruntuhkan legitimasi kolonial. Yamin telah bertransformasi dari seorang penyair romantis menjadi seorang ideolog bangsa yang visioner. Memasuki dekade 1940-an, situasi politik dunia berubah drastis dengan pecahnya Perang Dunia II dan masuknya Jepang ke Indonesia. Seperti tokoh-tokoh nasionalis lainnya, Yamin memanfaatkan masa pendudukan Jepang sebagai peluang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ia terlibat aktif dalam berbagai badan yang dibentuk Jepang, seperti Pusat Tenaga Rakyat, Putra, dan kemudian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI. Disinilah kontribusi intelektual Yamin mencapai puncaknya dalam merancang struktur negara. Dalam sidang-sidang BUPKI pada bulan Mei dan Juni 1945, Yamin menunjukkan kelasnya sebagai seorang ahli hukum dan sejarah. Pada tanggal 29 Mei 1945, ia menyampaikan pidato monumental yang berisi usulan dasar negara. Ada perdebatan sejarah mengenai apakah Yamin atau Soekarno yang pertama kali mengusulkan 5 dasar tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran Yamin sangat berpengaruh. Ia mengusulkan 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Konsep-konsep ini mencerminkan sintesis antara nilai-nilai tradisional Indonesia dan prinsip-prinsip demokrasi modern. Salah satu kontribusi Yamin yang paling kontroversial namun visioner adalah pandangannya mengenai wilayah negara. Ia mengusulkan konsep Indonesia Raya yang wilayahnya mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis, dan Papua. Argumennya didasarkan pada sejarah kejayaan Majapahit. Meskipun usulan ini tidak sepenuhnya diterima, hal itu menunjukkan betapa besarnya ambisi Yamin untuk melihat Indonesia sebagai kekuatan dominan di kawasan. Ia ingin Indonesia tidak hanya merdeka, tetapi juga menjadi negara yang kuat secara teritorial.
Yamin juga merupakan anggota Panitia 9 yang bertugas merumuskan Piagam Jakarta. Jakarta Charter. Dalam diskusi yang alot mengenai peran agama dalam negara, Yamin berperan sebagai penengah yang mencari titik temu. Ia memahami sensitivitas isu agama namun tetap konsisten pada prinsip kebangsaan yang inklusif. Kecerdasannya dalam merangkai kata-kata hukum membuat rancangan pembukaan konstitusi menjadi sangat berwibawa dan penuh semangat. Patriotisme. Setiap kata dalam rancangan tersebut dipilih dengan cermat untuk mencerminkan martabat bangsa yang baru lahir. Menjelang proklamasi, Yamin terus berada di lingkaran utama para pemimpin bangsa. Ia adalah saksi hidup dari dinamika di Jalan Pegangsaan Timur 56. Ketika proklamasi akhirnya dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Yamin melihat impian yang ia bangun sejak di Talawi dan Yogyakarta akhirnya menjadi kenyataan. Namun, ia menyadari bahwa memproklamasikan kemerdekaan hanyalah langkah awal. Pekerjaan besar sesungguhnya adalah mempertahankan kemerdekaan itu dan membangun sebuah pemerintahan yang stabil di atas reruntuhan kolonialisme. Setelah kemerdekaan, Muhammad Yamin mengabdikan dirinya untuk memperkuat fondasi negara dalam berbagai kapasitas. Ia menjabat di berbagai posisi penting di kabinet, termasuk sebagai Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Penerangan. Di setiap posisi yang ia duduki, Yamin selalu membawa visi kebudayaan dan sejarah. Sebagai Menteri Pendidikan, ia meletakkan dasar bagi pengembangan kurikulum yang berbasis pada identitas nasional, bukan sekadar meniru sistem Barat. Ia percaya bahwa pendidikan harus menghasilkan warga negara yang bangga akan akar budayanya. Salah satu sumbangsih Yamin yang paling terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam hal simbol-simbol negara. Ia berperan besar dalam penetapan lambang negara Garuda Pancasila dan bendera merah putih. Sebagai seorang yang sangat mengagumi sejarah, ia menggali makna-makna filosofis dari simbol-simbol tersebut agar memiliki kedalaman makna bagi rakyat. Ia juga menulis banyak buku sejarah yang menjadi rujukan penting, meskipun beberapa di antaranya dikritik oleh sejarawan modern karena terlalu bersifat romantik nasionalistik. Namun bagi Yamin, sejarah adalah alat untuk membangun national character building. Selain urusan dalam negeri, Yamin juga aktif dalam diplomasi internasional. Ia merupakan salah satu tokoh kunci dalam konferensi meja bundar, KMB, di Den Haag. Pengetahuan hukumnya yang mendalam sangat membantu Indonesia dalam negosiasi yang rumit mengenai kedaulatan dan pembagian aset dengan Belanda. Ia adalah pembela gigih hak-hak Indonesia di panggung dunia. Meski sering terlibat dalam perdebatan politik yang tajam dengan tokoh lain, integritas dan kecintaannya pada tanah air tidak pernah diragukan. Di masa demokrasi terpimpin, Yamin menjabat sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional, Depernas. Ia merancang konsep pembangunan nasional semesta berencana, sebuah upaya ambisius untuk memodernisasi Indonesia secara menyeluruh. Meskipun implementasinya menghadapi banyak kendala ekonomi dan politik, visi Yamin tentang pembangunan yang terintegrasi menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemikir strategis. Ia ingin Indonesia mandiri secara ekonomi dan kuat secara budaya di tengah kancah politik global yang sedang bergejolak. Muhammad Yamin wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Ia dimakamkan di tanah kelahirannya, Talawi, sesuai dengan keinginannya untuk kembali ke akar. Ia meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa, ribuan bait puisi, puluhan buku sejarah dan hukum, serta yang paling utama, sebuah identitas bahasa yang menyatukan ribuan pulau. Yamin bukan sekadar pahlawan nasional. Ia adalah arsitek jiwa bangsa Indonesia. Tanpa ketajaman pena dan visinya tentang 1.
Bahasa. Mungkin Indonesia yang kita kenal hari ini tidak akan pernah ada. Ia adalah sang begawan yang mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa hanya bisa besar jika ia menghormati sejarahnya dan mencintai bahasanya.